Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo personers, apa kabar? Balik lagi di podcast yang tentang self-awareness sama gue, Yuni, host podcast dari 1%. Nah, hari ini kita kedatangan spesial tamu dari mentor 1% lagi. Kalau minggu lalu bareng sama Kak Andin, kalau sekarang kita sama Rizky dari 1%. Hai, persener semuanya. Hai. Oke, fun fact aja sebenarnya. Aku kenal Rizky tuh udah dari 2016-17. I think 2000 ya. Ya, kayaknya udah lama banget. Tapi dulu dia senior aku di kampus. Terus I don't think we never talk. Kita nggak pernah ngobrol kecuali kayak perlu. Terus akhir tahun lalu, awal tahun ini, entah kenapa jadi ngobrol mulu. I see. Betul. Jadi kayak suka cerita, terus kayak ini kayak random talk. Iya, dan selalu itu kayak kejadian aja gitu loh. Kayak ntar Rizky tiba-tiba ngupload sesuatu, terus gue kayak Beb, gini. Tapi udah. Terus waktu kemarin 1% minta tolong sama aku buat nulis tentang yang namanya self-awareness sebagai host, aku mikir langsung hal pertama aku pikirin, oke, pertama lo harus kenalan sama diri lo sendiri, which is yang aku bahas di minggu lalu. Yep. Dan selain kenalin diri sendiri, lo harus bisa maafin diri lo sendiri. Terus hal pertama yang aku pikirkan adalah, ini kayak gue harus ngobrol sama Rizky deh. Kenapa tuh Yun, kalau boleh tahu tuh Yun? Kenapa ya? Karena sering, jadi tahun lalu aku dan Rizky mengalami tahun yang cukup berat, paling gak dari posisi aku. Terus aku cerita ke Rizky, dan Rizky juga mengalami tahun yang cukup berat 2019-2020. Yep. Terus dia juga cerita ke aku. Terus hal pertama yang kita sadarin, awal tuh kita bener-bener kayak aduh gak enak banget, bla bla bla, ngeluh mulu ke satu sama lain. Terus lama-kelamaan kayak kita harus belajar minta maaf deh sama diri kita sendiri. Terus pas aku nulis ini, terus kayak otak pertama terus kayak gue harus ngajakin ngobrol Rizky deh. Dan by the way, fun fact, Rizky yang di sini berbeda sama Rizky host podcast satu lagi ya. Emang banyak banget Rizky di 1%. Bener banget Yun, bahkan kadang kalau misalkan abis mentoring gitu ya Yun, itu tuh suka banget kayak menti, aku tuh salah nama, jadi kayak masukinnya jadi Rizky yang founder gitu. Bukan Rizky host, bukan Rizky founder, bukan Rizky voice over video 1% juga bukan. Ini Rizky yang berbeda. Iya, ini beda banget teman-teman ya. Kelakuan beda, muka beda, semuanya beda. Umur kan beda. Oke, langsung aja kali ya, Beb. Yep. Oke. Ki, pernah nggak ngerasain di situasi di mana ngerasa gagal? Kayak ngerasa nggak puas aja sama diri sendiri. Asli. Oke, ini pertanyaan pertama udah lumayan menohok banget ya Yun ya. Terima kasih ya ini ya. Tapi bener-bener, ini menarik juga sih untuk diomongin gitu ya. Kalau terkait dengan momen dimana aku ngerasa kecewa sama diri sendiri, itu pasti punya banget Yun. Yuni juga punya kan pastinya? Wah, ada sih. Tapi yang paling itu yang kita dekat gara-gara ngomongin tentang kecewa sama diri sendiri. Iya banget. Kayaknya kalau misalnya ngomongin kecewa, gagal dan lain sebagainya itu udah bagian dari kita lah sebagai manusia gitu. Kayak aku punya, dan aku juga yakin banget kalau misalkan teman-teman perseners yang lagi dengerin
podcastnya juga hari ini, mau dimanapun itu berada juga, kayaknya sih pasti pernah ya punya pengalaman seperti ini gitu. Dan apa ya Yun, mungkin kalau misalnya ngomongin ini akan nge-refer ke ya namanya juga hidup gitu ya. Pasti kayak akan ada satu momen dan pengalaman di mana tuh rasanya kita sulit banget memproses segalanya gitu. Kayak misalkan tadi yang udah sempat aku bilangin juga ya Yun, kayak kegagalan, ketidakpastian, pengkhianatan, dan masih banyak lagi deh tuh hal-hal yang masih apa ya banyak banget bisa kita bahasin kalau kita ngomongin temanya gagal dan lain sebagainya. Dan menurutku pribadi ini tuh sebenarnya nggak apa-apa banget Yun, gitu, wajar dan sebenarnya normal banget untuk kita ngerasain gitu. Dan ini sangat amat benar-benar tergantung sama cara kita nyikapinnya gitu. Mungkin ada nih orang yang memproses kegagalan itu sebagai bahan belajarnya, ya nggak sih Yun? Kayak bahan belajar tuh di sini maksudnya bukan kayak makin marah-marah ya personal, bukan kayak aduh gue harus berusaha gini-gini. Tapi kalau bahan belajar di sini mungkin lebih yang kayak oke, kalau I make this mistake, I make this failure, gue bisa pindah dan gue bisa belajar dari sini gitu ya personal. Jadi jangan salah tangkap. Betul banget gitu. Ada yang ngeproses kegagalan ini sebagai kayak bahan evaluasi dirinya sendiri gitu. Oke, kayak aku ngerasain ada suatu hal yang kayak mungkin gagal tadi ya Yun, kecewa dan lain sebagainya. Tapi apa nih yang bisa dipetik dan dipelajari dari sini misalkan? Oke, itu satu orang yang bisa nyikapin hal seperti itu. Nah, ada juga nih Yun, orang yang ngeproses kegagalannya itu sebagai apa ya, hal-hal yang selalu ngebuat dia jadinya tuh berkutatnya di situ-situ aja Yun. Jadi kayak bisa dibilang kayak dwelling gitu. Bener-bener kayak kenapa sih kayak gini? A, B, C, D. Kenapa ini terjadi sama aku sendiri? Dan lain sebagainya. Ada nggak yang kayak gitu Yun? Pasti ada ya Yun? Pasti ada. Dan kadang-kadang yang paling, apalagi kalau buat yang nggak pernah gagal sebelumnya, Ya, yang nggak pernah jatuh sebelumnya terus gagal untuk pertama kali, itu bakal ada rasa tanda kutip ya benci sama dirinya sendiri. ya betul banget. Kayak wah ini kenapa saya gagal ya? Atau kayak kenapa aku gagal ya? Kenapa gue gagal ya? Padahal sebelumnya nggak pernah ngerasain kayak gini. Dan itu jadinya muncul questioning gitu kan. Question yang benar-benar ke dirinya sendiri gitu. Wah, kenapa ya? Dan mungkin juga bisa jadi yang tadi Yuni bilang, kalau dia bisa jadinya lebih kayak menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang mungkin nggak berguna dan jadinya ujung-ujungnya kesel dan benci sama diri sendiri. Tapi kayak kasihan gitu loh, maksudnya kenapa aku bilang kasihan gitu, personers, coba kalian pikirin, coba Rizky bayangin juga kayak kalian udah bisa hidup sampai 23 tahun, 22 tahun, terus cuma gara-gara satu kegagalan, terus kalian kayak gila, kok gue nggak bisa sih gini doang kayak gitu. Coba bayangin aja sih guys, kayak sakit gak sih buat diri kalian sendiri, satu sakit gak sih buat orang-orang sekitar kalian yang emang percaya sama kalian juga. Exactly. Nah, memang kalau kita ngomongin hal kayak gini tuh kesannya memang satu hal kecil atau mungkin nggak kecil ya, satu kegagalan itu bisa kayak mempengaruhi persepsi kita sama diri kita sendiri, ya nggak sih Yun? Gitu. Padahal sebenarnya iya kemarin-kemarin kamu juga ngelakuin hal yang baik kok gitu. Sebenarnya kamu juga ngelakuin hal yang membanggakan buat diri kamu atau orang tua kamu gitu. Cuman ada satu momen di mana rasanya ini pengalamannya atau emosinya jadi jauh lebih negatif ya Yun. Kita jadinya malah mengeneralisasi semuanya ke diri kita sendiri gitu. Memang sih Iya. iya, memang menariknya otaknya manusia itu memang lebih peka sama hal-hal yang lebih negatif atau membawa pengalaman buruk gitu ya Yun. Tapi bukan berarti si otak kita yang memang didesain ini seoke ini jadinya kita cuman iya-iya aja kalau kita terpengaruh sama pengalaman negatif kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini justru yang menjadi salah satu PR-nya banyak orang ya Yun gitu. Udah tahu nih kalau misalkan dia ngerasa gagal dan lain sebagainya, tapi dia justru bingung gimana sih jalan keluarnya dan memprosesnya dari pengalaman kegagalannya itu sendiri, ya nggak ya? Iya, emang itu PR banget buat semua orang. Dan di sini aku mau disclaimer aja ya, aku dan Rizky belum tentu kita bisa bangkit dengan mudah dari kegagalan. Seperti yang aku bilang, tahun 2019-2020 aku sama Rizky tuh bener-bener down. Wah, makasih ya Yun. Wah, it takes time. Kayak awal-awal tahun 2020 tuh kalau kita ngobrol cuman kayak aduh Beb, I cannot do this. Atau kayak Rizky tiba-tiba ngomong, Yun,
sumpah rasa tuh gini-gini banget. Nah itu it takes time guys to get better, to be this happy, to be bisa excited banget, bisa ngobrol lagi sama kalian gitu. It takes times. And kalau kalian ngerasa gagal dan belum bisa kayak ya yang tadi Rizky juga ngomongin, belum tahu cara keluar dari rasa benci sama diri sendiri atau rasa kesel sama diri sendiri, it's okay. Progress itu butuh waktu. Emang iya bener kata 1% setiap hari itu it's okay. Little step is a step. Iya. Iya betul banget, dan kadang nih ya Yun, kalau misalnya kita ngomongin ayo makanya sekarang cepet bangkit, atau kayak ayo dong abis jatuh bangkit lagi, ya nggak semudah itu Ferguson gitu. Kayak untuk untuk bangkit lagi tuh nggak semudah itu. Justru menurutku pribadi, untuk bangkit itu prosesnya tuh akan sangat amat panjang gitu kan. Kayak mungkin kita perlu terseok-seok dulu, atau mungkin kita perlu juga untuk ngerangkak-rangkak dulu sebelum akhirnya kita ya benar-benar fully bounce back atau bangkit dari kegagalan kita sebelumnya gitu. Jadi ya it's okay, semuanya itu benar-benar perlu waktu dan perlu apa ya, kebesaran hati dan kerendahan hati untuk mulai lagi, untuk bangkit. Dan gimana ya, di sini kita ngobrol ini juga buat usaha sih, ngebantu kalian siapa tahu yang emang lagi down bisa bangkit. Pada awal tuh kalau step dulu waktu sempat yang problem kita down, step awalnya kamu apa Beb buat bangkit lagi? Oke, pertama kali kalau misalkan yang terakhir kali ya Yun ya, terakhir kali nih ceritanya. Ini boleh diceritain atau gimana sih Yun? Nggak tahu nyamannya Rizky aja ya. Oke. Iya. Mungkin nanti along the way kita bakal cerita ya gitu. Tapi pertama kali kayak saat aku mendengar kabar ini yang justru sedih banget ya gitu. Ya mungkin nggak apa-apa sih. Jadi 2020 ini tuh kayaknya aku yakin banget banyak orang juga yang ngerasain hal yang sama kayak kita ya Yun. Gitu. Iya. Apalagi kayak di tengah COVID-19 ini yang benar-benar kayaknya serba unpredictable, banyak hal-hal di luar kontrol kita dan ngebuat kita juga perlu adaptasi lebih cepat lagi ya Yun. Gitu. Nah, saat 2020 ini salah satu kegagalan yang pernah aku rasakan itu adalah yang sifatnya itu adalah mengejar mimpiku sendiri. Aku gagal mengejar mimpiku sendiri di tahun ini. Gitu. Bukan gagal, menunda. Dan juga bukan waktunya. Ini sebenarnya ngomong kayak gini tuh udah prosesnya udah panjang nih teman-teman perseners. Wah, ini masalahnya aku bisa tahu ini panjang perseners karena aku berani ngomong ke dia, Beb, it's okay, take your time. Yeah, people there for you. Yes, itu betul banget. Jadi untuk sampai di sini untuk bilang, oke Ki, it's about take your time. Ini bukan waktunya mungkin. Kita perlu bebenah diri dulu lagi. Itu tuh butuh banget prosesnya. Tapi ngomong-ngomong tadi questions kamu yang pertama Yun, apa yang aku lakuin pertama kali selama aku ngerasain hal ini adalah benar-benar memproses emosinya sepenuhnya. Benar-benar ngerasain gitu Yun. Oke, ini rasanya apa ya? Benar-benar diketahuin dulu deh, ini emosinya itu apa. Emosi kan banyak banget tuh Yun, kayak misalkan kecewa, marah, kesal, atau apapun itu. Nah itu beneran diproses semuanya. Sebenarnya apa sih yang lagi dirasain saat itu? Kalau misalnya kita lagi sedih atau kita lagi nggak enak, nggak nyaman sama suatu situasi, kadang tuh kita ngedefinisiin perasaan kita aja susah loh Yun. Iya nggak sih? Bawaannya cuma kayak iya bawaannya kayak iya bener banget, bawaannya kayak ini udah nggak nyaman banget nih gitu, atau kayak ini rasanya udah nggak nyaman banget tapi nggak tahu sebenarnya pemicunya atau rasanya itu apa. Makanya sering banget nih kayak aku nemu teman-teman yang kayak kenapa lagi kenapa, ya lagi sedih aja sih, kenapa sih, terus kayak kenapa emangnya, ya sedih aja, kayak nggak tahu gitu pemicunya sebenarnya apa sih yang dia lagi rasain gitu. Nah pertama kali yang aku rasakan adalah benar-benar membantu diriku untuk memproses emosinya, memproses rasanya, memproses pikirannya itu oke, memang hari ini atau saat itu yang aku rasakan adalah benar-benar penuh dengan kekecewaan sama diri sendiri. Sama keadaan kayak wah kenapa ya keadaan kayak gini, atau apa ya yang ngebuat aku tuh harus banget nih ngerasain segagal ini padahal sepengen itu loh sama hal itu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama benar-benar tuh memproses dulu segalanya. Kalau Yuni apa Yun? Oke. Kalau untuk aku pribadi aku bisa sih cerita karena sekarang juga udah lulus. Jadi tahun 2019 akhir menjelang tahun 2020 aku fail kelas
pertama kali seumur hidup. Jadi dari SD sampai SMA sampai kuliah nggak pernah fail kelas. Dan gara-gara aku fail kelas itu, aku diancam lulusnya telat at that time. Dan tapi permasalahannya Personers, aku kuliah tuh di Australia dan itu biaya mahal banget. Dan orang tua aku waktu itu, aku punya adik lah, jadi kayak ada yang mesti dibiayain lagi selain aku gitu kan. Jadi itu ngerasa gagal yang dimana, wah parah banget deh kayak Pasti ya Yun. dikit-dikit cerita ke orang tuh yang kayak gue nggak tahu gue bisa survive tahun ini gimana tuh, gue nggak tahu gue mesti kayak gimana tuh, sampai kayak gitu. Dan sampai nggak bisa, nggak ngerti karena emang seumur hidup again nggak pernah gagal. Alhamdulillah kayak dikasih kesempatan sama Tuhan, belum pernah gagal yang besar sampai saat itu. Nah, hal pertama yang aku sadarin yang membuat aku bisa bounce back adalah menyatakan kalau sebenarnya rasa kecewa yang aku rasakan dan rasa yang aku pengen yang aku punya sekarang itu hal yang wajar. Ya. Hal yang semua orang alami. Betul. Tapi itu susah banget, Beb, nyampe titik situ kayak. Pasti banget. Karena itu butuh keterbukaan hati juga ya untuk ngomong seperti itu. Iya. Itu yang kayak bener-bener, bener-bener yang kayak untuk yang namanya bahkan untuk menerima kalau gue gagal, untuk menerima aku gagal tuh susah banget Personers. Kayak it takes time, kayak udah susah banget deh. Dan aku yakin semua orang pasti pernah ngalamin itu yang kayak untuk menerima kecewa dan menerima rasa gagal itu susah. Tapi kalian perlu tahu, ratusan orang gagal tapi mereka bisa bangkit lagi. Gitu. Ya, itu menarik banget Yun. Pasti rasanya juga campur aduk tuh saat si Yuni harus diterpa sama kenyataan bahwa, bukan kenyataan sih, tapi kayak suatu hal yang membuat Yuni jadinya khawatir banget kalau misalkan nggak lulus tepat waktu. Sedangkan biaya hidup, biaya pendidikan di Australia itu nggak murah. Bahkan ya bisa dibilang mahal ya Yun. Wah. Mahal banget pasti. Ya kan? Nah, kalau tadi menariknya adalah kalau Yuni prosesnya karena pertama kali ngerasain gagal ya Yun. Kalian ngerasain gagal. Nah, kalau aku pribadi di tahun ini, aku benar-benar ngerasain gagalnya itu berturut-turut, teman-teman Perseners. Sebenarnya ini karena Yuni terbuka juga, aku jadinya mau terbuka juga nih Yun. Again, I never said that you have to stay ya Beb. Jadi kalau di sini mau buka aja. Tapi I think kayak memang karena aku di sini di titik ini, memang aku udah nerima semuanya. Udah nerima, lebih gampang diceritain. Bener banget, udah bisa diceritakan. Ya walaupun prosesnya nggak panjang gitu ya. Jadi tahun ini tuh aku sebenarnya mau melanjutkan pendidikanku S2 profesi Yun. Ya Yuni udah tahu ya, Yuni udah pernah dengar. Tapi kalau Personers juga ya kan aku sini mentor 1% gitu ya. Aku juga mau nih untuk melanjutin pendidikanku yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk jadi psikolog klinis ya Yun. Gitu. Nah, di sini klinis dewasa. Betul, klinis dewasa. Aku di sini udah gagal nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi di tahun ini aku udah gagal sebanyak 3 kali Yun. I know. Aku udah gagal 3 kali, teman-teman Persenan mungkin udah mulai ngebayangin gimana aku pengennya jadi seorang psikolog. Aku punya visi, aku punya misi, dan aku juga punya value yang aku bawa gitu ya, nilai-nilai hidupku yang memang bisa dipenuhi salah satunya dengan aku menjadi seorang psikolog. Nah, saat itu ya gimana nggak hancurnya aku gitu ya. Di tahun ini bener-bener ngerasain hal seperti itu. Tapi anyway, tadi bener banget, aku suka banget sama insight-nya Yuni, bahwa perlu keberanian untuk mengatakan bahwa, hey, it's okay Yun, kalau emang yang dirasain saat ini tuh memang bener-bener normal dan juga valid gitu. Kecewanya, ya kan? Dan jadi buat teman-teman yang kayak, enggak, ini nggak boleh nih dirasain kayak gini. Oh, nggak boleh dong kecewa, masa gini aja lembek sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima aja Beb. Bener banget, jangan ditahan emosinya. Bener-bener diluapin aja, bukan diluapin, tapi kayak dirasakan seperti itu aja. Kecewa, ya kecewa. Marah, ya marah. Kalau sedih, ya sedih. Jangan dibuat-buat kayak seakan-akan jadi kayak hidup itu nggak boleh ngerasain itu semuanya. Ya nggak gitu juga ya Yun. Gitu. Jadi, perasaan penting. Perasaan itu penting. Emosi teman-teman Persener semua itu valid dan normal banget. Gitu. Jadi tadi apa yang dibilang Yuni itu bagus banget. It's okay to feel bad and it's okay to be not okay. Itu juga perlu banget di-highlight. Gitu. Mungkin
next gitu ya, setelah kita tadi sebenarnya prosesnya agak sama tuh, kayak tadi Yuni, memvalidasi bahwa emosinya nggak apa-apa, pengalamannya, buruk itu emang bener buruk gitu, dan aku juga tadi ngerasa perlu memproses dan menerima gitu ya, menyaring apa yang aku rasakan saat ini. benar, menyaring apa yang kurasakan, kemudian step selanjutnya, apa yang aku lakuin dulu ya Yun? Iya. Yang aku lakuin dulu itu, yang kedua adalah mulai coba untuk yang tadi memvalidasi emosi, bener-bener kayak it's okay Ki, kalau emang ini rasanya berat banget, ini rasanya memang susah untuk ditampung atau diterima, ya nggak apa-apa gitu. Ini bagian dari kehidupanku sendiri dan kehidupannya kalau kita ngomong manusia, semua manusia pasti pernah Semua manusia, gitu. Semua manusia pasti pernah gagal dan pasti punya momen di mana dia ngerasa dirinya itu rendah banget dan sulit memproses segalanya, ya Yun. Nah, kemudian apa yang aku lakukan ketika aku udah mulai bisa memvalidasi itu semua adalah aku coba untuk ngomong sama diriku sendiri, ngelakuin self talk Yun. Ngelakuin Yes. self talk. Betul banget. Ini ngebantu aku juga buat keluar dari slump. Duh gue gagal banget gitu-gitu. Ini salah satu yang ngebantu juga. Bener banget. Jadi kayak bener-bener coba ajak diri sendiri untuk berbicara. Karena biasanya kalau kita lagi ngomong tentang perasaan kita sendiri, kita tuh kayak bawaannya pengen divalidasi terus sama orang lain. Tapi sebenarnya kita tuh bisa loh memvalidasi perasaan kita dan pikiran kita sendiri ya Yun. Karena ya temen yang baik itu ya memang diri kamu sendiri. Jadi kita bener-bener coba deh kita ajak ngomong sama diri sendiri, nggak perlu harus dikaca dan lain sebagainya ya Yun. Mungkin kalau caraku pribadi adalah, mungkin apa yang aku lakukan saat itu adalah aku close my eyes, aku tutup mataku, kemudian aku coba untuk tarik napas dari hidung, kemudian aku tahan. Urutannya mungkin, bukan urutan, detiknya itu mungkin akan berbeda ya. Tapi apa yang aku lakukan itu adalah tarik napas, kemudian aku tahan dulu, kemudian aku hembuskan dari pintu bibir gitu, dari mulut gitu. Kemudian kalau misalkan ngerasanya udah lebih tenang, kalau misalkan rasanya juga lebih rileks dan udah siap menerima proses refleksinya ini, baru aku coba untuk tanyain ke diriku sendiri. Aku coba bawa ke momen dimana saat aku tuh ngerasa aku sekecewa itu Yun, sama pengalaman itu. Nah, saat aku udah berhasil membawa diriku pada momen dimana aku ngerasa kecewa. Nah, aku mulai untuk menanyakan kondisi dan perasaanku saat itu dengan gentle Yun, dengan pelan-pelan. Kayak, Ki, apa nih yang dirasain saat itu? Gitu, bener-bener kayak mulai refleksi, kecewanya ada, marahnya ada, karena berkali-kali Yun gagalnya, ya enggak? Terus denial-nya atau menolak perasaannya ada banget, kayak denial kayak ini kenapa ya terjadi sama diriku? Kenapa ya ini harus banget aku yang ngerasain? Itu ada banget. Tapi biarkan si perasaannya itu tuh datang ke kita, dia jalan-jalan, dia nari-nari di otak kita, biarin. Biarin banget dia datang. Kemudian kalau misalkan kita udah tahu yang kita rasain saat itu adalah aku mulai kayak menanyakan kayak apa sih yang ngebuat kamu tuh ngerasain seperti itu Ki ke diri sendiri gitu. Oke, karena ini bener-bener hal yang memang aku pengenin, aku inginin di tahun ini. Ya iya, jadi psikolog yang aku pengenin banget. Makanya aku ngerasanya sehancur itu gitu. Kemudian, oh iya ini karena memang effort yang atau usaha yang memang udah aku keluarin saat itu, memang aku rasa usaha paling maksimal Yun, gitu. Jadi kayak rasanya kecewa banget ketika apa yang aku keluarkan sebagai usaha tapi nggak membuahkan hasil gitu. Ibaratnya kalau pepatah bilang usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, tidak gitu. Saya merasakan gitu ya, usahanya hasilnya mengkhianati usahanya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ada kalanya memang itu terjadi sama diri kita gitu. Dan bentar Beb, mau mastiin juga kayak walaupun Rizky gagal at that time Personers, tapi bukan berarti Rizky masih orang yang sama. Rizky juga berkembang gitu loh, dan itu bisa dilihat dan bisa dirasakan sama orang-orang sekitar Rizky. Jadi kalau kalian mikir kayak, wah usaha aja, Kak Rizky aja yang
emang beneran udah jadi mentor, bilang usaha belum tentu ada artinya, bukan gitu. Coba kalian take a look dulu bentar, balik ke belakang, lihat apakah ada perubahan dari pas kalian sebelum usaha, sebelum kalian mencoba, sampai sekarang kalian udah di titik ini, gitu. Oke, lanjut Beb. Betul banget, that's nice insight Yun. Jadi walaupun memang usahanya kadang nggak terasa membuahkan hasil, padahal sebenarnya ada loh titik progres atau hal-hal yang memang sebenarnya udah jadi lebih baik dari diri kamu gitu. Tapi memang bukan saatnya kamu sampai di garis finish, ya nggak Yun? Mungkin kamu maju, tapi belum sampai garis finish. Tapi apakah itu bukan progress? That's a progress, teman-teman perseners gitu. Jadi itu yang benar-benar perlu dipastikan. Kemudian lanjut lagi ya Yun ya, apa yang aku lakukan saat itu adalah aku benar-benar mencoba untuk menanyakan, oke, kalau misalnya memang kamu ngerasain seperti itu, karena penyebabnya seperti itu A, B, C, D gitu ya, karena banyak banget pasti pemicunya. Kemudian apa nih yang bisa aku bantu untuk coba nyembuhin lukanya, atau sedihnya, atau kecewanya. Tawarkan bantuan diri kamu sendiri. Karena yang paling tahu kebutuhan diri kamu adalah ya diri kamu sendiri, balik-balik gitu ya. Ini putar tapi ya memang benar gitu. Dan misalkan kamu tanya gitu, apa yang kamu butuhkan saat itu? Oh, aku butuhnya adalah misalkan perhatian dan pengertian dari orang lain atau dari orang terdekat. Coba kita berikan hal itu ya ke diri sendiri. Coba kita perhatikan dan kita pengertian sama diri kita sendiri. Kemudian, oh aku butuh mencari ketenangan atau istirahat dulu sebentar. Ya nggak apa-apa, silahkan beri jeda untuk diri kamu sendiri untuk ya coba tarik napas dan juga untuk kasih jeda diri kamu sendiri. Atau mungkin, oh yang aku butuhkan adalah justru coba deh mencari hal lain atau mencari suatu hal yang bukan yang memang belum pernah aku coba gitu. Let's explore. Silahkan beri waktu kamu untuk mencari hal lain dan mencoba hal lainnya yang bukan opsi kamu sebelumnya. Jadi benar-benar buat diri mendapatkan kesempatan kedua gitu ya Yun. Kesempatan bukan kedua, kesempatan selanjutnya untuk mengeksplorasi keinginan dirinya sendiri dan apa yang dia butuhkan untuk memenuhi ya kebutuhannya sendiri gitu. Dan dari situ aku ngerasa justru jadi bisa pelan-pelan itu jadi berbaik hati Yun sama diri sendiri. Jadi bisa pelan-pelan memaafkan diri kita sendiri bahwa iya memang ini rasanya nggak enak, ini rasanya memang nggak sesuai dengan harapan, terus udah usaha banget tapi nggak sampai garis finishnya, tapi sebenarnya apa sih yang udah terjadi sama diri kita dalam prosesnya. Pasti banyak banget hal-hal baik yang sudah dilakuin sama diri dalam prosesnya ya Yun. Jadi instead of fokus sama hal-hal yang memang gagalnya, hasil akhirnya, coba kita lihat prosesnya. Padahal dalam prosesnya juga diri udah ngebantuin kamu untuk belajar. Diri udah ngebantuin kamu untuk survive. Diri kamu udah ngebantuin kamu untuk, yuk coba lagi yuk Ki. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu adalah apa yang udah dilakuin diri kamu untuk kamu. Jadi instead of fokus sama hasil akhirnya, kita apresiasi dulu apa yang udah diri bantuin buat diri kamu sampai sekarang kamu masih bisa bertahan saat ini dan masih bisa dengerin podcast kita berdua ya Yun. Yes. Dan kalau itu dari Rizky kan, itu caranya Rizky. Kalau caraku mirip tapi beda. Dan kayak aku sama Rizky tuh beda banget sebenarnya. Kayak iya kita mirip dari point of view-nya, tapi cara kita menanggapi semua hal tuh beda banget. Dan itu aku menyadari ya dari pertama kali ngobrol juga udah mulai nyadar kayak oh iya ternyata emang Rizky orangnya A dan aku orangnya B, tapi emang ya ada kita mirip tapi berbeda. Di sini tuh aku kalau Rizky pertama kali emang kayak ya udah gue take time buat ngobrol dulu, diem dulu sama diri sendiri gimana caranya merem dan segala macam itu. Aku waktu itu sehat banget personers, by the way. Kalian take time buat ngomong sama diri sendiri. At that time waktu aku pertama kali gagal ini, coping pertama aku tuh gak sehat sama sekali. Jadi aku gak tidur, dan itu yang parah banget itu aku sampai harus ke dokter buat dikasih tahu cara tidur. Pokoknya parah, udah gak sehat banget. Terus gara-gara itu
at one night, malam-malam di apartemenku di Australia, lagi musim dingin, aku ngajakin ngobrol diriku sendiri, yang kayak kalau emang Rizky kan emang nenangin diri dulu, aku langsung yang aku tembus aja, emang anaknya rada reckless ya. Aku langsung kayak, Yun, lo butuh apa? Lo mau apa? Apa yang bisa lo lakukan sekarang? Itu hal pertama yang aku tanyakan. Yang kayak, lo butuh apa? Dan apa yang lo rasakan? Jadi, makanya aku bilang tadi, aku mesti nyadar dulu, aku mesti menerima dulu. Aku bilang kalau ke diri sendiri, oh ya, at that time gue gagal. Dan it's okay to say that. Dan itu, malam-malam itu aku yang kayak, oke, hal pertama yang lo harus bisa lakukan sekarang, Yun, adalah lo bilang ke diri lo sendiri, it's okay, lo gagal. Ada banyak orang sukses yang pernah merasakan gagal. Puluhan orang sukses merasakan gagal. Kayak gampangnya Oprah Winfrey aja, salah satu presenter terkenal, dia baru dapat job pertama umur 30 sekian tahun. Dan dia gagal dulu. Berkali-kali. Iya, J.K. Rowling bukunya ditolak berkali-kali. Sebelum akhirnya orang ngambil chance buat dia nerbitin Harry Potter. Jadi kayak menurut aku, at that time I need that. Kayak aku butuh percaya kalau aku bisa sukses walaupun aku gagal. Itu sangat pegangan. Jadi kayak malam-malam aku bener-bener kayak, oke, lo gagal, lo tahu lo gagal, apa yang sekarang lo bisa lakukan? Karena kalau Rizky ada waktunya gitu loh, jadi jangka sekarang dia apply, dia gagal, dan dia harus nunggu lagi setahun kah, Beb? Atau 6 bulan? Oh, yang apa nih? Dari buat kemarin? Daftar lagi. Enggak, iya, buat dari sekarang udah gagal, buat daftar lagi ke depan. 6 bulan ya. Dia ada 6 bulan dimana dia bisa tarik napas, bisa tenangin diri dulu untuk proses ngambil second chance atau third chance-nya dia. Sedangkan aku waktu itu nggak ada, karena again, ini masalah lulus kuliah apa enggak gitu kan. Dan aku punya adik, dan kalau aku lulus telat, lulus bareng adik kan ada malu juga ya waktu itu aku. Terus aku yang kayak, oke, apa sih yang bisa gue lakukan sekarang? Jadi aku bikin list, aku ajakin ngobrol di sini, apa yang Yuni bisa lakukan sekarang dan apa yang Yuni nyaman lakukan sekarang. Yep. Karena kalau apa yang bisa aku lakukan sekarang, tapi aku belum tentu nyaman, juga nggak akan aku lakukan. Bener nggak? Jadi ajakin aja dulu ngobrol diri. Kayak apa yang kamu nyaman, apa yang Rizky nyaman, apa yang Yuni nyaman, apa yang Persen harus nyaman. Nah, jadi waktu itu aku bikin list apa yang bisa aku kerjakan. Hal pertama yang aku kerjakan adalah aku nge-email dosen aku. Aku ngejelasin problem aku. Terus aku yang kayak, jadi sebenarnya tuh aku fail di satu tugas doang, Bu. Tapi gara-gara tugas itu tugas gede nilainya, aku jadi fail kelas ya. Tapi tapi kayak kuisnya segala macamnya aku tuh bagus, cuman di tugas ini doang, Beb. Jadi kayak sakitnya tuh ada. Lumayan sakit gitu. Jadi aku kayak nge-email dia, ngejelasin kayak, gue murid yang baik kok, lihat deh nilai-nilai aku di tugas yang lain tuh bagus, kayak bisa dibilang 90%, tapi cuman ini doang, and I wasn't in my right mind. Emang aku waktu itu, again, pokoknya lagi banyak pikiran juga, kayak aku butuh second chance. Maruh ya. Iya, kayak emang banyak aja pikiran. Soalnya kayak aku ngomong kayak aku butuh second chance. Aku bisa ngebuktiin kalau emang aku worth it buat dikasih second chance. Aku nge-email dia kayak gitu. Terus aku ngejelasin juga yang kayak segala macamnya, membuat apa yang aku nyaman sharing ke dia, dan apa yang aku nyaman buat omongin ke dosen aku. Itu aku tulis semuanya, aku send ke email ke dia. Terus 3 hari apa berapa hari kemudian dia email, dia bilang dia nggak bisa naikin nilai aku buat pelajaran buat tugas itu, tapi aku dapat kesempatan buat ngambil remedial. Walaupun di ijazah aku tetap akan ada tulisan remedial. Tapi at that time gue yang kayak oke, nggak apa-apa, aku ambil ini kesempatan, dan aku ambil aja gitu kan. Terus proses nilainya tuh cepet, proses perbaikan nilainya tuh cepet. Proses yang lama adalah memaafkan diri sendirinya. Pasti. Proses yang lama tuh maafkan diri sendiri. Kayak kalau yang Rizky lakukan tuh sehat banget persen. Jadi kalau tiru Rizky. Ini semuanya punya style yang berbeda sih teman-teman Persenas. Nanti teman-teman Persenas juga pasti bisa mengembangkan cara dia memaafkan diri sendiri dengan yang beda-beda juga, Yun. Bener sih. Tapi wah, lama banget. Itu kayak di Instagram aku aja. Aku waktu tahun 2020 awal
Januari 2, Januari 3 aku ngupload foto di Instagramku, dan di situ aku ngomong 2019 tuh tahun belajar, tahun pembelajaran banget, tahun belajar kenal diri sendiri, belajar apa. 2020 jadi lebih baik ya, aku ngomong kayak gitu. By the way, plug-in siapa tahu ada yang mau follow aku @Yunio di Instagram. Iya. Enggak, tapi aku belajar tuh lama banget, dan itu aku cerita banyak banget ke Rizky yang kayak, karena kalau aku lulusnya telat at that time, semuanya mundur, semua mimpiku tuh mundur. Iya kan? Timeline buat matang-matang tuh ya. Timeline-nya mundur, dan cita-citaku tuh jadi guru personers, jadi pengajar. Jadi kalau aku lulusnya telat, aku nggak bisa dapet pengalaman ini mundur. Dan itu tuh lama banget buat maafin diri sendiri, karena aku mikirin kayak, coba gue belajar lebih rajin lagi. Padahal at that time aku udah sekuat itu buat belajar, aku udah begadang segala macam gitu kan. Coba gue ini lagi gitu. Terus wah itu banyak deh yang aku ceritain ke semua orang kayak, aduh kenapa sih gue nggak bisa, dan prosesnya tuh lama banget buat bilang, Yun yuk maafin diri lo, tuh lama banget. Karena aku cuma bisa nerima aku gagal, dan for sometimes buat beberapa waktu itu yang aku cap diriku sendiri kayak aku gagal gitu loh. Yes, betul banget tuh. Semuanya probably pernah mikirin kayak gue gagal, gue orang gagal gitu kan. Terus kayaknya sampai akhirnya aku baru bisa bener-bener maafin diri sendiri itu tuh ketika aku udah mulai sibuk lagi, karena setelah aku semester lalu aku ngambil magang juga kan, jadi kayak ngambil magang sebelum balik ke Australia, aku ngambil magang di Indonesia dan aku mulai sibuk lagi. Terus aku ngerasain kayak capek banget, kayak di satu sisi aku lagi nggak suka sama diriku sendiri karena aku ngerasa gagal, tapi di sisi lain tugas magang aku menuntut aku untuk 100% di sana. Pressure ya. Jadi kayak wah bener-bener deh nggak bisa yang namanya bagi waktu. Sampai akhirnya aku ngomong sama orang tua, ngomong dulu kayak, Mam, aku ngerasa kayak gini. Terus mamaku cuma ngomong, coba ajakin ngobrol diri sendiri. Dan itu berpengaruh banget yang kayak Rizky lakukan tadi. Aku duduk, aku ngomong kayak, oke, kenapa gue gak bisa maafin diri gue sekarang? Kenapa aku gak bisa maafin diri aku sekarang? Apa alasannya membuat kegagalan yang saat ini berat banget buat maafin dirinya? Aku sampai mikir kayak gitu, kayak apa yang membuat aku kecewa? Apakah aku kecewa karena aku gagal? Apa aku kecewa karena image yang selama ini di otak aku tentang diriku sendiri berubah gara-gara kegagalan ini? Gitu. Jadi aku kayak, aku ajakin ngobrol dan wah itu nangis, itu air mata. Tapi setelah aku berhasil ngomong ke diri aku sendiri yang kayak, Yuni aku minta maaf ya, kayak Yuni maafin aku ya, itu tuh leganya tuh beneran lega, beneran yang kayak, oh gue butuh memaafkan diri gue sendiri, aku butuh memaafkan diri aku sendiri, bukan aku butuh rasa permintaan maaf dari orang lain, karena aku kira aku harus minta maaf ke orang tua aku karena aku gagal atau apa tuh, enggak, tapi aku butuh untuk ngomong, Yun, yuk minta maaf sama diri sendiri gitu. Aku butuh ngomong, Yun udah aku maafin kok, atau Yun aku minta maaf ya, itu tuh udah gitu loh. Amazing banget sih buat kita sendiri ya Yun. Itu lega banget gitu loh. Kayak coba personers ajakin ngobrol aja dulu diri sendiri. Kenapa sih kalian kayak gini? Dan misalnya kalian udah down, udah kayak rasanya hancur banget dan nggak bisa ngapa-ngapain. 1% punya yang namanya produk konseling dengan psikolog yang bisa kalian daftar dengan cara membuka 1%.net. Di situ kalian akan belajar, nggak belajar sih, kalian akan dibantu sama psikolog untuk keluar dari problem kalian sendiri perlahan-lahan. Bener nggak Kiboy? Bener nggak Rizky? Karena kalau misalkan dengan konseling, dengan apapun jenisnya ya, kayak mentoring, konseling gitu, teman-teman personal semua juga bisa at least diarahkan dan dicoba di apa ya, ibarat kata kalau kamu misalkan datang ke profesional gitu ya, kamu punya benang kusut yang benar-benar banyak banget dan ribet banget gitu. Nah dengan kamu datang ke konseling, benang kusut ini tuh bisa pelan-pelan kita urai dengan lebih rapi, sehingga kamu juga jadi lebih paham, oh ini ya ternyata yang aku butuhkan, oh ini ya yang sebenarnya terjadi sama diriku sendiri. Jadi memang bisa lebih membantu kamu untuk mengetahui diri kamu dan mengembangkan apa yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri gitu.
Jadi kayak emang coba deh ajakin ngobrol diri sendiri. Kalau emang belum bisa atau belum nemu nih cara ngajakin ngobrol diri sendiri, coba datang ke profesional. Dan nggak perlu malu guys untuk datang ke profesional. Kalau kamu lapar, kamu datang ke koki kan buat dikasih makanan. Sama aja kayak sekarang kamu lagi butuh bantuan untuk ngobrol, butuh bantuan untuk dikasih pengertian lah ya tentang diri kamu sendiri. Coba datang ke orang-orang yang emang beneran dilatih tentang hal ini gitu. Betul banget sih. Itu aku setuju banget. Dan tadi insight-nya Yuni tuh bagus banget ya, teman-teman, bahwa kita perlu banget mencoba untuk mengontrol apa yang beneran bisa kita kontrol saat itu. Tadi kan Yuni dengan cara nge-list down apa yang Yuni mau lakukan dan Yuni nyaman untuk ngelakuinnya. Dan itu adalah hal yang bagus banget untuk teman-teman coba lakuin juga. And I did that as well gitu. Aku juga ngelakuin hal itu. Lebih kayak apa yang bisa aku lakukan saat ini dan ini membuat aku nyaman dan ini bisa memang realistis untuk dilakukan gitu ya Yun. Karena kalau misalkan nggak realistis ujung-ujungnya kamu jadinya burn out sendiri dan stres sendiri karena emang itu nggak realistis untuk kamu lakukan. Ya nggak sih? Ini balik lagi ke podcast minggu lalu yang aku bilang kalau kalian nge-set goals, coba tanya ke diri kalian sendiri. Mampu nggak gue untuk nyampe itu sekarang? Bisa nggak gue nyampe ke itu sekarang? Nah, ini sama juga dengan ketika kalian gagal, untuk bangkitnya kalian harus bikin little goals yang membuat kalian semangat lagi untuk maju ke depannya. Dan itu harus yang kalian mampu lakukan gitu. Kalau kamu udah bukan mencoba ya, tapi kalau kamu udah paham sebenarnya ini saya mampu nggak ya, ini gue mampu nggak ya, tandanya kamu tuh udah satu langkah untuk memahami diri kamu sendiri, untuk mencapai self-awareness yang pernah Yuni bahas sebelumnya di podcast, ya nggak Yun? Betul, dan mengenal diri sendiri juga itu satu langkah untuk memaafkan diri sendiri juga gitu loh guys. Betul banget, karena kalau misalkan kita belum kenal sama diri sendiri, masalah kita apa yang kita butuhin, ya gimana kita mau maafin, gitu. Jadi memang first step-nya ya awareness dulu sama diri kamu sendiri, baru deh kamu bisa coba pelan-pelan memaafkan diri kamu sendiri. Dan one thing yang memang aku mau highlight juga ke teman-teman perseners bahwa kalau saat ini ada yang denger podcast kita nih Yun, ada yang bilang kayak, oke, kalau Kak Yuni dan Kak Rizky udah ngelewatin dan lain sebagainya, kayak mudah gitu, kesannya bukan mudah ya, tapi kayak udah bisa ngelakuinnya. Kalau aku sendiri nih, kayaknya masih perlu waktu dan belum siap untuk memaafkan dirimu sendiri gitu, diriku sendiri. Dan aku mau bilang, it's okay. Balik lagi ke diri kamu sendiri, nggak apa-apa banget kalau misalkan hari ini kamu belum bisa maafin. Yang paling penting adalah kamu udah tahu nih tahap kamu tuh di sini loh. Kenapa aku belum bisa maafin? Karena ini. Tapi pelan-pelan kamu penuhi apa yang bisa kamu lakukan untuk apa ya, istilah kata mengkompensasi apa yang bikin kamu marah sama diri kamu sendiri. And then tadi bener banget kata Yuni, coba praktis atau pelan-pelan berlatih ngomong ke diri sendiri bahwa hey atau Yun, iya, udah gue maafin kok, maafin ya kalau misalkan kemarin sempat meragukan diri sendiri atau sempat kesel sama diri sendiri, sempat mau nyerah sama keadaan dan lain sebagainya. Tapi apa yang bisa aku pelajari dari hal ini adalah kamu udah berusaha untuk menemaniku sampai titik ini, dan ini salah satu hal yang sangat amat ingin aku apresiasi dan ingin aku kasih tahu ke diriku sendiri. Dan besok coba kita lakuin lagi ya dengan lebih baik lagi. Coba deh kamu bisa bilang itu ke diri kamu dan pelan-pelan hati kamu juga bisa melunak dan juga bisa lebih terbuka ya Yun sama keadaan berat sekalipun. Dan yang tadi dari awal aku sama Rizky bilang guys, gak perlu malu, gak perlu sedih yang namanya dengan kita gak bisa maksa perasaan ya, tapi gak perlu malu dan gak perlu minder kalau kalian gagal. Ratusan orang di dunia ini gagal sebelum mereka berhasil. Dan tadi aku bilang Oprah gagal dapat kerjaan sebagai presenter sampai akhirnya dapat kerja sekarang dia jadi salah satu presenter terbaik di dunia. Atau bahkan segampang ini deh guys, coba deh kalian lihat ke belakang, kegagalan kecil apa yang membuat kalian bisa sampai titik ini. Nggak perlu sebesar apa yang aku Rizky alami setahun terakhir ini, tapi hal kecil aja coba. Mungkin kalian pernah pengen jadi
penyanyi atau ketua kelas, tapi ternyata yang kepilih si A atau si B. Tapi nggak apa-apa, karena mungkin dengan kalian tidak menjadi ketua kelas pada saat itu, kalian belajar hal lain yang membuat kalian seperti diri kalian sekarang. Gitu, itu yang penting. Aku nggak mau bilang dunia ini akan selalu menjadi oke, dan aku nggak akan pernah menjanjikan everything going to be alright. Tapi kalau kalian nggak usaha untuk menjadikan itu lebih baik, nggak akan ada yang terjadi. Bener nggak? Betul banget. Mungkin start small, mulai dari hal kecil aja, kayak cuma sekedar ngajakin diri kalian ngobrol, nggak perlu. Mungkin ada orang-orang yang perlu bentuk yang meditasi kayak Rizky tadi, atau ada orang-orang yang kayak aku aja sambil tiduran coba ngobrol, bikin list aja apa aja sih yang hari ini aku lakukan, apa aja yang berhasil aku capai, apa aja yang aku gagal. Yes. Dan apa yang membuat kamu bersyukur hari itu? Apa yang kamu syukurkan hari itu. Dan ini aku ingat kenapa kita mulai ngobrol, Ki. Kenapa? Aku ingat kenapa kita mulai ngobrol. Apa? Oh, karena aku ya? Iya. 2019. Ini salah satu ngebantu, by the way. Ini ngebantu aku keluar adalah Rizky tuh dulu sering banget di Instagramnya naro gratitude di journal. story-nya apa yang hari ini I'm thankful of, kayak apa yang hari ini aku berterima kasih atas. Terus waktu 2019 tuh aku selalu jawabin tiap minggu, karena itu ngebantu aku untuk Yun, ini ya emang lagi bad sih, kayak situasi lo lagi buruk karena emang ya lo terancam gak lulus gitu kan. Tapi dengan hal-hal kecil yang aku jawabin tiap minggu, Rizky nanya kayak gitu, itu ngebantu aku buat yang kayak, oh ada kok positifnya di dunia ini. Gitu. That's true. Betul banget. Jadi mungkin teman-teman juga itu bagus banget, start small juga, start small steps gitu ya. Teman-teman mungkin juga bisa banget tuh mulai kayak pikirin hal baik apa yang terjadi dalam diri kamu atau dalam hidup kamu hari itu, atau mungkin pikirin positive insight gitu ya, belajar kalau misalkan hari ini kamu masih gagal, apa hal yang bisa kamu pelajari dan hal baik apa yang sudah kamu lewati dalam prosesnya gitu. Dan itu membuat kamu juga jadi pelan-pelan mulai menghargai prosesnya dan juga diri kamu sendiri. Emang pasti manusia tuh nggak mungkin nggak pernah gagal. Kalau manusia hidupnya terus-terusan nyaman, indah tanpa kegagalan, ya jujur aku butuh rahasianya. Iya pasti nggak mungkin, dan itu nggak akan mungkin gitu. Dan ada satu kata, bukan kata sih, tapi kayak kalimat yang selalu aku bukan dengar sih, aku tulis, aku tempel di depan meja kerjaku, yaitu terbentur, lalu terbentuk. Karena kita perlu banget untuk kayak, terbentur dulu, beneran ke kiri, ke kanan, dipontang-panting, jatuh berkali-kali, sampai saatnya jadi terbentuk gitu. Oh, ini hasil yang bisa aku rasakan dari banyaknya kejadian yang terjadi dalam hidup kamu itu. Gitu. Betul banget. Dan ini mungkin kalian sekarang ngerasa minder dan ngerasa gak bisa maafin diri kalian dan gak bisa ngajakin diri kalian ngobrol karena kalian ngebandingin diri juga keluar, kayak teman-teman aku udah sampai sini, kok aku masih kayak gini ya. Jangan pernah compare yang namanya level 1 kalian dengan level 20-nya teman kalian. Mungkin kalian baru mulai sekarang untuk kembali lagi, untuk bangkit lagi. Mungkin teman kalian udah level 20 karena dulu udah pernah jatuh duluan. Jadi dia udah punya preparean buat bangkit tuh lebih lama daripada kalian. Yang namanya waktu untuk tumbuh, untuk recover itu banyak dan lama. Tapi it's okay karena perlahan-lahan kalian akan mencapai hidup kalian yang seutuhnya seperti kata 1%. Iya, betul banget. Dan itu something yang menarik banget sih ya, Yun. Kayak comparison itu emang akan selalu jadi hal yang lekat banget sama kita, atau membandingkan diri sendiri itu lekat banget sama diri kita. Dan Yuni tadi udah ngasih satu statement yang oke banget gitu. Dan aku setuju banget bahwa kita coba belajar untuk kayak pelan-pelan, yuk kita fokusin diri kita itu untuk melihat diri kita sendiri. Karena kalau misalkan terus-terusan ngeliat orang lain, kamu malah justru nggak punya waktu untuk membenahi diri kamu sendiri. Dan ingat juga bahwa setiap orang itu punya starting point atau awal mula dia memulai itu berbeda sama diri kita. Jadi kamu ngebandinginnya sama diri kamu sendiri, sama orang lain, ya lebih baik kamu membandingkan progres kamu dengan diri kamu yang sebelumnya.
kayak 5 menit yang lalu aja, atau enggak ini kayak 20 menit yang lalu aja ketika kalian belum dengerin podcast ini, mungkin kalian masih mikirin kayak A, B, C, D, E, F, G, tapi setelah kalian dengerin proses ini, kalian aja udah masukin proses berkembang untuk mengenali diri sendiri, untuk memaafkan diri sendiri. Dan jangan malu, jangan takut, atau jangan bingung kalau butuh bantuan dari orang lain, karena gampang banget buat dapetin bantuan hal-hal kayak gini. Salah satunya caranya adalah kalian bisa kunjungin 1%.net untuk mendapatkan konseling dengan mentoring ataupun konseling dengan psikolog. Tergantung menurut kalian, problem kalian sudah separah apa dan sudah semengganggu apa dengan hidup kalian. Gitu. Banget. Jadi jangan malu to seek help gitu ya, even to professional help. Atau kamu sesimpel ngobrol sama orang yang kamu percaya, itu jangan malu untuk kayak dianggap remeh atau dianggap kayak nggak penting nih cerita dan lain sebagainya. Enggak gitu, karena ya reaksi orang lain pun juga nggak bisa kamu kontrol. Apa yang bisa kamu lakukan ya cuman usaha apa dan sikap apa yang mau kamu lakukan buat diri kamu sendiri. Yes, benar banget. Jadi kita summary aja kali ya guys. Yang pertama adalah it's okay to be failed. Teman-teman gak apa-apa banget kalau misalkan ngerasa lagi gagal, lagi kecewa, atau mungkin lagi gak bisa nerima apa yang terjadi sekarang, itu gak apa-apa banget. Karena maupun gimana rasanya teman-teman hari ini, emosi atau pikiran dan perasaannya itu valid dan juga normal terjadi gitu. Jadi gak perlu teman-teman tahan untuk kayak nggak boleh nih berpikir seperti ini atau nggak boleh nih merasa kayak gini. Gak apa-apa kok guys gitu. Untuk merasa sedih, kecewa dan gagal itu merupakan salah satu bagian dari manusia juga gitu. Yes. Terus yang kedua, kalian harus belajar memvalidasi apa yang kalian rasakan. Rasa gagal, it's okay. Ngerasa sedih, ngerasa senang, ngerasa apapun, it's okay. It's your own feeling. Itu feeling kalian, itu perasaan kalian. Kalian terima aja. Kalau ditolak-tolak, yang ada malah makin sakit di kaliannya. Yang ketiga adalah apa, Boy? Yang ketiga itu adalah coba pelan-pelan teman-teman semua untuk ajak ngobrol dirinya dari sekarang. Mulai tuh belajar self-talk. Kalau misalkan baru selesai kelas atau baru selesai apapun itu, sebelum tidur, coba deh ajakin diri teman-teman itu ngobrol. Mulai tanyain apa hal yang baik dari diri kamu sendiri atau dari diri kamu yang udah kamu lakukan. Atau mungkin hal-hal apa yang mengganggu kamu saat itu. Atau mungkin kamu juga bisa bawa ke pengalaman kamu saat kamu gagal saat itu. Mulai tanyain juga sebenarnya apa yang kamu rasakan saat itu, pemicunya apa, dan apa yang sebenarnya bisa kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Karena ya memang balik lagi ya Yun, yang bisa menuhin kebutuhan diri kamu sendiri adalah ya kamu, bukan orang lain gitu. Terkadang kita tuh selalu kayak mencoba atau meminta orang lain untuk memvalidasi atau mengiyakan apa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya ya kita pun juga bisa kok ngelakuin itu sendiri ke diri kamu sendiri. Betul. Gitu. Oke, yang keempat, yang paling penting, yang tema dari awal kita ngomong, yuk belajar minta maaf sama diri sendiri dan belajar memaafkan diri sendiri. Sekedar coba belajar, Yun minta maaf ya, Yun aku minta maaf ya, gitu. Mungkin prosesnya akan lama dan prosesnya mungkin akan menyakitkan. Tapi percaya deh, kalian ketika kalian sayang, apresiasi dan cinta sama diri kalian sendiri, itu akan jauh lebih nyaman untuk melakukan apapun daripada ketika kalian kesel dan benci sama diri sendiri. Oh, aku suka banget tuh Yun. Yang keempat, karena ya sebenarnya itu adalah kata-kata yang sebenarnya kita butuhin gitu ya. Jadi Yun, aku minta maaf kalau memang pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Memang rasanya berat saat itu. Ya udah, yuk coba lebih baik lagi besok lagi gitu. Yes. Dan yang aku bilang prosesnya berat, prosesnya susah. Kalau kalian butuh bantuan, kita mempunyai bantuannya. Yuk kunjungin aja 1%.net kalau kalian butuh bantuan untuk sesi mentoring ataupun konseling. Gitu. Wow. Bahasan hari ini berat banget. Ya udah, mungkin hari ini segini aja dulu ya kali Perseners. Kalau mungkin kalian lagi dengerin pas malam-malam, selamat malam. Kalau kalian dengerin lagi pagi-pagi, selamat pagi. Tapi kalau kalian dengerin kapanpun dan dimanapun, kita mau bilang makasih udah mau berkembang untuk menjadi diri yang lebih baik dengan mendengarkan podcast ini. Aku Yuni, sampai jumpa. Bye, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa. Bye.